Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa TVRI Kaltim yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita berjumpa kembali di program TVRI Kaltim yakni Cahaya Ramadan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa, tema kita kali ini bertajukan puasa memperoleh rahmat, maghfirah, dan syurga. Dan hari ini kami akan mengundang seorang ustadz, yakni Ustadz Muhran, yang langsung membawakan lantunan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم. Ya pemirsa, kembali kita menyaksikan Cahaya Ramadan dengan tema puasa mengantarkan memperoleh rahmat, maghfirah, dan surga dari Allah. Ya, tadi kita bersama-sama telah menyaksikan, mendengarkan ayat suci Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 54 hingga 56. Ya, pemirsa di rumah yang berbahagia, TVRI Kaltim telah mengundang Ustadz Muhran di Kota Balikpapan ya Pak? Ya. Pak Ustadz. Telindung. Iya. Telindung ya, Telindung di Balikpapan. Desa Telindung. Oh, begitu ya Pak ya, tapi di Balikpapan juga kan Pak ya? Kada kelihatan. Tentunya dalam sehat walafiat ya Pak. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Terhindar daripada COVID-19. Amin ya Omikron. Rabbal Alamin. Dan Pak Ustadz, dalam tema kita ini adalah puasa mengantarkan kita untuk memperoleh rahmat, maghfirah, dan surga. Ya. Bisa dijelaskan Pak, kiat-kiatnya apa sih Pak agar puasa kita ini benar-benar mendapatkan rahmat, maghfirah, serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dijelaskan Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, khususnya pemirsa TVRI dan ibu pembina acara yang saya hormati. Pada saat ini marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana dengan berkah limpahan rahmah, hidayahnya selalu bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini, saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Amin. Panjang umur, Amin ya Allah. sihat walafiat, Amin ya Allah. terhindar daripada bala dan bencana, Amin ya Allah. virus corona, Amin ya Allah. Omikron, Amin. Abukron. Amin. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tujuan berpuasa tidak ada lain, hasil daripada puasa itu kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu pasti akan mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semua daripada rahmat Allah itu, rahmat dan nikmat ada dua. Jadi kalau tiap-tiap nikmat belum tentu rahmat. Tiap-tiap rahmat pasti nikmat. Kenapa? Banyak orang yang mendapat nikmat tapi bukan rahmat. Bagaimana contohnya? Dia dapat nomor misalnya, itu kan nikmat. Nomor Senang undian dapat maksudnya. nomor undian. nomor togel. Oh, nomor togel. Kan senang itu. Dapat nikmat itu. Orang yang korupsi nikmat. Kenapa tidak kerja? Tapi bukan rahmat. Yang dimaksud ini adalah puasa mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tiap-tiap rahmat pasti nikmat. Tiap-tiap nikmat belum tentu rahmat. Nah, maka oleh karena itu tidak ada lain tujuan kita supaya kita dalam keadaan berpuasa ini mendapatkan rahmat dan maghfirah, yang terakhir surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap mau berbuka, setiap mau tarawih, setiap mau kuliah zuhur, orang di masjid di mana-mana sering membaca nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Memang tidak ada lain. Tujuan terakhir kita tidak ada lain, semua mau surga. Akan tetapi kita kadang-kadang berdoa as'aluka ridhaka wal jannah ini cuma bulan Ramadan saja. Padahal di luar bulan Ramadan pun silahkan berdoa itu. Tapi kalau Ramadan banyak berdoa itu di mana-mana masjid. Memang mantap permintaan. Makanya memang sesuai kata Rasul, kalau kamu minta jangan tanggung-tanggung. Kalau mau minta kepada Allah, minta surga, minta terhindar daripada neraka. Jangan minta cuma bini dua aja, Kak. Lusa itu. Artinya sedikit itu. Ada juga orang minta, ya Allah, saya mau ikan kakap. Itu kekecilan. Kan? Jadi kalau mau minta, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, minta surga. Kenapa? Itu mantap. Jangan tanggung-tanggung kata Rasul mau minta. Makanya bulan Ramadan tidak ada lain. Kita di antara mendapatkan rahmat Allah, dapat maghfirah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, kata Allah, innallaha qaribum minal muhsinin. Bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih hampir, lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik ini bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Kalau kita berbuat baik, pasti akan baik dapatnya. Di mana saja kita berbuat baik, pasti baik. Kita akan dapat kebaikan itu. Tapi kalau kita berbuat tidak baik, pasti kita akan dapat tidak baik. Makanya Allah berfirman, rahmat Allah lebih hampir, lebih dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik ini luar biasa.
dalam rumah tangga kita berusaha baik dengan istri, baik dengan suami. Cuma di antara kebaikan-kebaikan itu tidak ada lain supaya menambah kita bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang syukur akan banyak dapat rahmat Allah. Makanya Bu dapat bisa beli rumah, alhamdulillah, banyak-banyak alhamdulillah. Insya Allah bertambah rumahnya. Bisa beli motor, banyak alhamdulillah, alhamdulillah bertambah motornya. Bisa beli mobil, banyak alhamdulillah. Nih guru tambah terus mobil. Anyar pulang mobil. Banyak alhamdulillah bertambah mobilnya. Cuma satu. Hati-hati jangan banyak. Cuma sekali aja alhamdulillah cukup. Punya istri banyak alhamdulillah. Satu aja Pak. Kan la in syakartum la azidan. Itu nasnya. Apabila bersyukur kata Allah, aku akan tambah. Makanya urusan istri cukup sekali aja panjang-panjang, jangan setiap malam 100. Nanti bertambah. La in syakartum la azidan. Minta maaf banyak-banyak, kita santai. Kenapa? Sudah lapar, haus, panas lagi nah. Iya kan? Artinya apa? Memang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini akan datang kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Di rumah bagus, bertetangga bagus, kemudian semua urusan bagus. Bagus-bagus ini tidak ada salahnya. Berbuat bagus, teman, kebagusan, kebaikan itu macam-macam. Ada dengan jalan, bernasihat, ada. Ada dengan jalan, kita saling memberi, saling bersedekah, itu bagus. Perbuatan-perbuatan yang baik ini akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau berbuat baik biasanya dengan kebaikan-kebaikan itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Puasa itu baik. Kenapa? Puasa itu yang pertama dia baik kepada dirinya. Karena kata Rasul, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Makanya orang yang berpuasa, insya Allah akan disihatkan oleh Allah. Maka udah paham nih. Nah jadi artinya apa? Orang yang berbuat, yang mengerjakan puasa, ia akan mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat baik kepada dirinya. Dirinya akan sehat dengan berkah puasa. Makanya puasa itu tasiho. Tapi ada juga, saya tidak bisa puasa katanya. Kalau saya puasa, mah itu bisa diatur, ya kan? Orang kalau mah sebelum berpuasa 3 hari dia sudah mulai latihan menahan diri daripada makan ini. Biasanya hari pertama sampai jam 9 dah tahan lagi, melilit perutnya, buka sudah. Tapi belum berpuasa, belum masuk ini. Hari yang ketiga, yang kedua, sampai jam 2 tahan puasa. Hari yang ketiga, sampai jam 6. Hari yang keempat, pas pertama bulan Ramadan, sampai puasa. Saya sudah terapkan itu. Alhamdulillah sampai puasa. Ya kan? Cuma kalau ini mahir, itu yang tidak bisa. Mahir makan nasi kuning kan? Nggak bisa itu. Nah, jadi tidak ada lain tujuan orang yang berpuasa memang mengharapkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhirnya, insya Allah orang yang berpuasa mendapatkan surganya Allah. Karena kata Allah, saumuli wa ana ajizi ubihi, puasa untukku, aku langsung membalas pahala puasa itu. Jadi kalau pahala yang lain tuh lewat Sayyidina Jibril. Kalau pahala puasa Allah langsung, istilah orang kerja, langsung bos yang mengasihkan pahala gajinya. Biasanya kalau bos ngasih lain. Kalau 300.000 bos yang ngasih tetap 300. Tapi bilang bos ambil kulkas satu katanya. Ibarat daripada gaji lagi itu. Itu biasanya kalau bos begitu. Tapi kalau Allah luar biasa. Saumuli wa ana ajizi ubihi. Puasa untukku kata Allah. Aku langsung membalas pahala puasa itu. Nah, mungkin seperti begitu. itu ya Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, kan terkadang orang tua itu untuk mendidik anaknya berpuasa, terkadang
menggunakan embel-embel gitu ya, menggunakan hadiah gitu. Oh, hadiah. Ya, Ya. misalkan, nah kamu berpuasa ya nak ya, nanti kalau misalkan penuh puasa penuhnya sampai 30 hari, insya Allah nanti kamu mama kasih sesuatu gitu kan. Ya. Atau kasih motor, atau kasih apa. Ya, Nah ya. itu hukumnya seperti apa itu Pak Ustadz untuk mendidik anak kita seperti itu seperti Oke, apa? iya. Apakah itu juga bisa mendapatkan rahmat, maghfirah dan surga Allah gitu? Oke, ya. Memang di masa pandemi saat ini, dahulu kita dididik oleh orang tua kita, nak puasa, kita puasa. Sekarang kadang-kadang sebahagian anak ini bukan hanya kata-kata begitu aja, nak puasa, bukan begitu. Harus diiringi dengan nih hadiah bermacam warna bagai. Kenapa dia begitu? Karena teman-temannya ngomong, aku kalau puasa dikasih ayah mainan katanya. Datang ke rumah, aku mau aja puasa, tapi dikasih mainan, kan? Itu yang sekarang begitu. Karena banyak orang anak-anak sekarang kalau tidak ada hadiahnya, dia malas berbuat. Nah, misalnya, tapi ini anak-anak aja ini. Tapi anak yang lebih tua umur 27 yang ketahuan dia. Nanti dia ketawa, aku kalau puasa bah, aku bisa dikawinkan katanya. ini yang susah ini, kan? Nah, jadi urusan mendorong anak untuk ibadah itu memang perlu dan sangat boleh itu. Ulun saja jujur ini, ya, anak ulun kan laki-laki keempat-empatnya. Jadi 4 laki-laki gemuk semua. Kenapa gemuk? Bapaknya gemuk juga. Jadi waktu itu musim anak-anak, sekarang sudah besar kan? Itu ulun bilang begini, nah kalau kamu bisa khatamkan Al-Quran, Abah kasih 1 juta. Jadi kalau khatam 1 juta, itu dahulu. Sekarang enggak lagi. Malan. Jadi bilangnya satu, bah kalau saya bisa 6 kali, 6 juta. Iya kan? Nah, jadi berlomba-lomba ini. Ada yang pertama itu apa? Dari habis tarawih sampai subuh jam 9 khatam sudah. Ada beguguringannya. Kan? Pas subuh, dah. Masya Allah. Kita. Nih, ya kan? Ayo, begairahnya. Jadi saudaranya yang kecil-kecil berpacu juga. Sampai ibunya juga ikut. Masya Allah. Kalau aku khatam berapa katanya? Kalau mau hatam 10 juta. Mantap sekali ini. Ini kalau diputar nanti mantap sama sekalian. Oh. Habis itu kan ulun tahu bahwasanya tidak akan khatam. Kenapa? Membaca Al-Quran kada lancar sama sekali. Wama ka nalinap. Ini kalau begini mengaji 2 jam kada selesai juz. Nah itu boleh. Jadi silahkan mendorong niat supaya anak mau berbuat ibadah, mau berpuasa. Memang sekarang harus pakai itu. Kalau memang anak-anak kan sekarang ini susah. Lain dari dulu. Kalau dulu baru mata kita begini, diam sudah. Kalau sekarang mau lepas mata, ada berdiamnya. Ini lebih hebat lagi. Anak-anak sekarang begitu. Ya. Jadi hukumnya tidak apa-apa. Yang penting niatnya supaya anak mau berpuasa. Boleh saja. Jadi tidak ada larangannya ya, ada. hukumnya ya sah-sah saja ya Pak Memang Ustadz, ya. apapun urusan hadiah ini memang sangat perlu sekali. Ya, kita tukang saja, contoh ini bukan ibadah. Ya. Tukang saja kalau gajinya 150 seperti biasa, itu biasa aja kerja. Tapi kalau tukang, saya gaji kamu 2,5. Dia memukul paku, lain pukulannya. Kalau murah, tak. Tapi kalau 2,5, lain pukulan. Baik Pak Ya? Ustadz, kita Ya, berhenti sejenak. Baik pemirsa Cahaya Ramadan, kita akan meneruskan kembali bahasan kita setelah jeda pesan berikut ini.
Ya pemirsa, Cahaya Ramadan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Cahaya Ramadan dengan tema puasa mengantarkan untuk kita memperoleh rahmat, maghfirah, serta surganya Allah. Baik, masih bersama Ustadz Muhran. Ya, Pak Ustadz Muhran. Ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang banyak ya Pak Ustadz ya, untuk kita dengan mudahnya mendapatkan atau memperoleh rahmat, maghfirah, dan surganya Allah. Dan ada berapa sih bagian-bagian puasa tersebut? Bisa dijelaskan Pak Ustadz? Jadi begini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi puasa itu ada 3. Sesuai dengan pembahasan yang pertama. Kata Rasul, 10 pertama awaluhu rahmatun. 10 yang pertama itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 11 sampai 20. 10 yang pertengahan. Wa awsatuhu maghfiratun. Pertengahan itu adalah maghfirah. Dan 21 sampai 30. Bagian yang ketiga itu kata Rasul, wa akhiruhu itkum minan nar. 10 yang akhir pelepasan daripada surga. Makanya di awal yang 10 ini kita dianjurkan yang pertama sambil berpuasa. Lantaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita berusaha mengerjakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang membuahkan itu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti membaca Al-Quranul Karim. Orang yang baca Quran itu jangankan dibaca, baru dilihat dapat rahmat sudah. Apalagi dibaca. Makanya bulan Ramadan ini dan berpuasa dan membaca Al-Quran itu akan mendapatkan cahaya. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tujuannya kepada kita semua. Kata Allah, wahai Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Aku, kata Allah, mengasihkan kepada umatnya Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, di akhir zaman aku kasihkan daripada 2 cahaya, yang dengan 2 cahaya itu mereka akan selamat minaz zulmatani, daripada 2 kegelapan. Apa cahaya itu? Kata Allah, yang pertama nuru Ramadan, yang kedua wa nurul Quran. Orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pasti ia akan mendapatkan cahaya Ramadan. Dan mendapatkan cahaya Ramadan ini, yang pertama orang yang memuliakan akan bulan Ramadan. Yang kedua orang yang berpuasa. Kalau cuma memuliakan saja tapi tidak puasa, aneh. Banyak orang aku senang bulan Ramadan, kan bukti senang itu memuliakan namanya. Makanya man fariha bidukhuli ramadana haramallahu lahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira hatinya, senang hatinya masuk bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya masuk neraka. Nah, jadi rahmat yang pertama ini membaca Al-Quran akan dapat cahaya Al-Quran. Puasa Ramadan akan dapat cahaya Ramadan. Dan orang yang mendapatkan cahaya itu tadi, yang pertama menghormati bulan Ramadan, yang kedua puasa bulan Ramadan. Menghormati sama orang yang menghormati Ramadan ini, kata ulama, tidak mengundang-undang supaya orang tidak berpuasa. Di balik papan tidak bisa itu. Balik papan paling lama orang tidak bawa rung subuh. Paling lama seminggu. 3 hari bawa rung sudah. Mulai jam 8 sampai, pokoknya kayak biasa bang. Itu orang yang tidak menghormati Ramadan. Awas, kata Allah, dia tidak akan selamat daripada 2 kegelapan. Mudahan kita selamat. Amin. Ya. Yang jual makanan, silahkan jual makanan, cuma habis asar. Jam 2 lah, jam 2. Habis asar kan ada jual lagi. Mun subuh bawa sop dan rawon, kasihan nang puasa. Nang berjual puasa juga.
Lain kalau orang musafir di gunung rambutan, di gunung menangis, di gunung warik mengantuk, tuh boleh berjualan. Tahu pian ada gunung warik mengantuk dia nu. Udah tahu lah. Ada suberang tuh gunung warik mengantuk. Ulun pas ke sana kan, mobil panas, stop. Yun daerah mana ini? Warik mengantuk wajib. Ada ngaran warik mengantuk, orang Bahari macam-macam. Nanti warik mengantuk ngerti enggak? Warik anak guring. Nah. Jadi awaluhu rahmatun, orang yang mendapatkan rahmat ini orang yang puasa dan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Itu bukan hanya rahmat saja, melainkan mereka mendapatkan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Akan selamat daripada dua kegelapan, kata Allah. Nabi Musa bertanya, "Wa ma zulmatani ya Rabbi ya Allah?" Apa yang dimaksud dengan dua yang gelap itu? Allah menjawab, zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Gelapnya alam kubur, gelapnya hari kiamat. Kita sudah tahu bagaimanapun hebatnya di dunia, bos PLN saja meninggal dunia, tetap tidak bisa mengasih lampu listrik ke dalam kubur. Apalagi kita nang kada PLN. Tapi ada kubur itu akan terang. Dengan apa? Dengan rahmatnya Allah, berkah puasa dan membaca Al-Quran. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, pertengahan, wa awsatuhum maghfiratun. Setengah, yang akhir 10, yang di tengah ini, itu adalah ampunan dari Allah. Jadi orang-orang yang berpuasa, sekalipun dia tidak beristighfar, tetap dapat ampunan. Amin. Makanya hebatnya orang yang berpuasa ini, belum dia ibadah, dapat pahala sudah. Apa yang belum ibadah itu? Tidur, ibadahlah tidur. Kan tidur tuh harus hukumnya. Mau tidur, mau enggak, tidak dapat pahala. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa benar ibadah kepada Allah. Maka oleh karena itu, habis salat subuh, tidur sampai zuhur. Tapi bangun salat zuhur. Jangan kada bangun kan? Ini kada kan orang yang tidur selamat dua. Pertama yang membatalkan puasa, yang kedua membatalkan selamat daripada membatalkan pahala puasa. Karena orang tidur silahkan mimpi minum es Kindol 3 gelas, kada batal. Jangankan minum es, kawin juga kada batal. Kan pas tidur mimpi kawin, batal lah. Enggak. Cuma jangan marah istri kan. Artinya pas nanya, kawin sama siapa? Sama kamu juga katanya. Aman aja dah. Padahal kan mimpi lain kan. Makanya kalau tidur ada apa-apa. Orang yang tidur, dia mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa, tidak batal. Tapi jangan tidur terus tadi. Mentang-mentang tidur itu ibadah. Dari habis salat subuh sampai maghrib. Pas bangun, Allah melakasum tuh, abika aman tuh. Ini kelebihan. Ya kan? Jadi tidur, ulun jujur aja, ulun bulan suci Ramadan banyak tidur. Biasanya ulun habis kuliah subuh, datang ke rumah, baca Quran, kadang banyak sejam aja. Sejam aja baca. Dapat 3 juz. Kan minta maaf aja banyak. Baca Quran itu, ya 15 juz, 15 menit lah 1 juz kan? Oh 20 lah. 20 bagus. 15 kecepatan. 20 berarti sejam 3 kan? Habis itu ulun tidur sampai orang ngaji bangun, nanti kuliah zuhur. Biasanya begitu. Habis di masjid ulun ngaji lagi 1 jam, dapat lagi 3 juz. Tidur lagi. Nah, nanti habis asar bangun telat asar. Habis telat asar ulun ngaji dulu sejam, baru cari sarapan buka. Itu biasanya dapat 9, kan cukup aja sehari 9 juz. Nanti 4 hari hatam kan? Nah, tidak usah ngaji terus. Kalau pang seharian baca Quran dari jam 6 sampai jam 6, nanti sakit kepala. Jangan mentang-mentang bulan puasa kan? Jangan begitu. Ya. Nah, artinya orang-orang yang di bulan Ramadan ini sekalipun dia tidak ibadah, tapi tetap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia beribadah.
Kemudian yang terakhir, itqum minan nar, kelepasan daripada api neraka. Orang-orang yang berpuasa itu akan dapat kelepasan daripada api neraka. Asyamu junnatun. Kata Rasul, bermula puasa adalah junnatun, dinding daripada api neraka. Mungkin itu saja. Ya, Pak Ustadz. Kita buka segmen pertanyaannya, Pak Ya. Ustadz ya. Baik, Bapak-bapak jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin ada? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Abdul Yaman, Majelis Taklim Al-Ma'arif Karanganyar. Adalah pertanyaan saya yang pertama, apa saja syarat puasa yang mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, orang yang sakit atau lanjut usia tidak bisa berpuasa, dan lagi tidak mampu. Yang pertama tidak bisa puasa, yang kedua tidak mampu bayar fidyah. Tolong Bapak Ustadz jelaskan bagaimana solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja ke Pak Ustadz. Jadi yang pertama, apakah syarat-syarat puasa yang mendapatkan yang maghfirah? maghfirah? Nah, puasa yang mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, jelas puasanya adalah sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Artinya dia berniat puasa. An-niyatu fi kulli lailatin, berniat tiap-tiap malam, dan berniatnya mulai habis berbuka puasa sampai imsak. Apabila di luar itu berniat, itu kada sesuai syarat namanya. Nah, kemudian berpuasa yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu memang dia berniat tidak ada lain melaksanakan puasa, hanya mencari maghfirah, ampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada efek-efek samping apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau Kalau orang yang fakir tidak bisa puasa, ujur, tidak bisa berpuasa, tidak bisa berpuasa, tidak bisa bayar fidyah, tidak bisa bayar fidyah, keterlaluan. Jawabannya, kenapa keterlaluan? Sudah enak kada puasa, bayar fidyah kada mau. Nah, ujur. Memang ujur bayar fidyah ini jauh ujurnya. Sekarang ini, ya kan, orang yang tidak bisa bayar fidyah itu kada banyak. Karena fidyah itu murah aja. Kan dalam tuntunan pertama, fidyah itu 1 mud saja. 1 mud itu kurang daripada sekilo. Cuma kalau dari kebanyakan orang menerangkan, pemerintah itu ada yang menerangkan sehari 30, agak berat itu. 30 itu kan cuma ambil yang kecil aja, 1 mud. Akan tetapi, kalau tidak bisa, mau bayar puasa, tidak tahan. Mau bayar fidyah, tidak bisa. Tidak ada lain. Perbanyak astagfirullahaladzim. Cuma jangan diambil patokan itu. Aku udah bisa puasa, biar fidyahnya bisa. Astagfirullah banyak-banyak. Ini kalau sudah. Kalau sudah tidak bisa lagi. Kenapa di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya tidak tahan siang. Kata Rasul, kenapa? Ya enggak tahan. Enggak tahan kenapa? Enggak tahan, enggak suruh ke depan, suruh ke belakang. Paham? Suruh ke depan, suruh ke belakang. Paham kan? Enggak ada paham, belum sambet nah. Bisa keluar. Setelah itu, ya kan? Lapor, ya Rasulullah, saya ini mengerjakan bulan Ramadan nih. Jadi bagaimana ini? Bayar fidyah kan? Puasa 2 bulan.
Nggak tahan ya Rasulullah. Kalau nggak tahan, kasih fakir miskin 60 orang. Nggak ada uang ya Rasul. Yang miskin di kampungnya cuma saya aja. Ini kan kelewatan ini. Sudah kada tahan puasa. Bayar fidyah kada bisa. Miskin lagi, wah susah. Diambilkan Rasul kurma, suruh Rasul nih bawa pulang ke rumah. Makan sama anak-anakmu. Nah, kan itu. Cuma jangan aduh. Artinya, orang yang sakit, ada sakit tadi kan? Itu kalau dia sehat, wajib bayar. Nah, jadi menunggu dia sehat. Kalau dia tidak bisa, itu bayar fidyah. Kalau fidyah tidak bisa, banyak puasa tidak bisa, fidyah tidak bisa, ujur betul ini. Banyak istighfar. Itu aja lagi terakhirnya. Nah, mungkin itu. Ada lagi? Ada lagi, Bapak-bapak? Yang iya? Iya, silakan. Ya. Perkenalkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Bahrani dari Majelis Taklim An-Nur, kelompok Gunung Samarinda. Sejak kapan kita wajib berniat puasa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mulai kapan tuh katanya Pak? Mulai waktunya untuk berniat puasa. Berniat puasa itu. Waktunya mulai berniat, mulai tenggelam matahari berbuka puasa, habis itu sudah sampai masuk niat. Habisnya sampai imsak. Nah, apabila lupa di malam itu, maka wajib mengulangi puasanya, tapi tidak boleh makan minum, bertahan. Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik, boleh berniat 1 bulan. Makanya ada orang tua bahari kan, ayo kita berniat sebulanan. Itu bukan tidak berniat lagi. Karena kalau dia berniat sebulanan, tidak berniat lagi setiap malam, itu menurut Imam Syafi'i tidak sah puasanya. Nah, jadi ulama berpendapat, nanti kalau malam pertama, usahakan berniat taklid dengan Imam Malik. Sehingga aku berpuasa 1 bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Ini antisipasi yang ketinggalan kan? Siapa tahu kelupaan. Lupa gitu ya. Nah, kalau sengaja jangan. Nah, jadi waktu berniat, habis berbuka, niat sudah. Nanti pas tarawih, diulangi niat. Apakah boleh? Boleh saja. Bukan tidak boleh mengulang niat. Boleh jadi ulang-ulang niatnya. Ada yang penting di dalam waktu itu. Nah, kalau puasa sunat, berniat di siang hari boleh. Asal jangan 3 biji untuk baru berniat. Ini puasa sunat, 3 biji untuk sudah. Aku berniat aja sunatnya, nasi kuning enggak ada. Itu udah boleh itu. Kalau sudah siang. Tapi kalau belum makan apa-apa, boleh berniat. Ya, sudah. Yang lain. Gitu. Baik, Pak Ustadz. Ya. Tadi kita berbicara tentang keutamaan atau bagian-bagian daripada bulan suci Ramadan, kegiatan puasa ya Pak Ustadz ya. Tadi Pak Ustadz juga belum menyampaikan ibadah-ibadah apa saja sih Pak Ustadz yang terbaiknya gitu pada saat kita menjalankan puasa Ramadan ini. Iya. Nah. Baik Pak Ustadz, sebelum menjawab kita seling iklan dulu ya Pak Ustadz ya. Oh iya. Baiklah pemirsa Cahaya Ramadan, untuk beralih ke bahasan selanjutnya, kita jeda pesan yang berikut ini. Ya pemirsa Cahaya Ramadan yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita untuk membahas tema kita hari ini di dalam Cahaya Ramadan.
Dan Pak Ustadz, tadi kita lanjutkan lagi Ya. untuk ibadah-ibadah apa saja sih yang terbaik gitu pada saat kita melakukan puasa Ramadan ini. Baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam mengerjakan puasa memang kita dianjurkan meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang terbaik yang termasuk besar pahalanya sambil berpuasa, ibadah yang mantap nilainya ini adalah qiraatul Quran. Ibadah membaca Al-Quranul Karim. Karena membaca Al-Quran ini di dalam bulan Ramadan itu pahalanya lain daripada bulan biasa. Kalau di luar bulan Ramadan itu satu kalimat Allah mengasih 10 pahala. Kalau di dalam bulan Ramadan tiap huruf 50 pahala. Subhanallah. Ya. Artinya bulan Ramadan ini memang Allah meningkatkan nilai pahala ibadah. Yang lancar ke Anda ke mengaji tidak apa-apa, jangan malu. Kan? Kalau yang lancar begini, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Itu yang lancar. Yang tidak lancar, wanya 200 pahala aja. Kan Subhanallah. Wah, 100. Masya Allah. ma 2,5 sudah. Masya Belum Allah. lagi nalinap. Banyak nalinapnya. Diremix ya Pak ya. Ya, jadi pokoknya yang diulang-ulang pun tap 50 pahala. Subhanallah. Iya Pak, cuma jangan salah Masya Allah. paham. Kalau begitu keulang-ulang saja. Mama, nalinap, jangan. Ujar suaminya, istrinya, kenapa begitu Pak baca Quran? Kan banyak pahalanya. Jangan. Itu lain itu. Masya Allah. Ini yang dimaksud biar tidak lancar tetap baca. Ini ada orang aku mau aja baca Quran tapi aku malu. Jangan ikut tadarus di masjid. Pian bila ke masjid yang tidak lancar, biar jangan ikut tadarus. Kenapa? Karena kalau yang lancar ikut tadarus, nanti di luar nih macam-macam. Kita yang lancar aja diumili orang, ya kan? Tuh baca apa katanya, ya kan? Apalagi kalau kada lancar, apalagi wah tuh mengaji, tapi kada lancar, jangan tak tampil kan macam-macam. Jadi lancari di rumah. Dan kenapa tidak lancar? Karena setahun kada baca Quran. Itu jadi itu lancar tuh. Pian kalau baca terus setiap hari lancar. Jujur tak? Coba aja amalkan, lancar itu. Makanya kami aja. Artinya kami yang di pondok-pondok ini, alhamdulillah, cuma sudah tua nih gigi kada bagus lagi. Dahulu pian ulun mengaji itu 10 menit selesai 1 juz. 15 itu lawas. Kenapa? Mambil upah pernah bahari. Bila khatam Al-Quran jurang malam ini dikasih 7.500. Khatam semalaman. Akhirnya 15 menit 1 juz, jadi sejam kan 4 saja. Hitung aja itu, hatam. Dapat 7.500, hendak menukar kitab bajuri bahari. Nah, jadi kalau bulan puasa, nilai lain. Tiap-tiap huruf 50. Subhanallah. Mulai ada yang menekan 10, ada yang 20, 30, ada yang ya ambil 50 aja banyak aja. Karena Allah memberikan pahala ini luar biasa. Pahala, tapi itu nanti, bukan sekarang. Kenapa dunia tidak mampu menampung pahala? Dunia dari masyrik ke maghrib itu kurang lebih 500.000 kilometer itu saja. Dari ujung masyrik ke maghrib kurang lebih 500.000 kilometer itu dunia. Percaya pian? Nggak ada percaya hitung seorang. Nah, Masya Allah. kemudian pahala yang Allah ngasih pahala itu tidak mampu dunia ini. Nasnya di mana? Misalnya, imam ke masjid setelah azan subuh, dia salat sunat qabliyah subuh. Kalau Allah kasih pahalanya tuh langsung selesai. Cuma imam masjid satu, kita kada kebagian lagi dah.
Ada muat lagi di dunia. Kenapa? Man shalla qabla subhi khairun fid dunya wa fiha. Siapa yang salat setelah sembahyang sebelum subuh, qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kita kan ada kebagian lagi mun pahala turun. Seluruh amal Allah tidak mengasihi pahala sekarang. Yang dikasih ini min samaratil ibadah, buah daripada ibadah, keberkahannya Allah kasih di dunia, pahalanya nanti. Siapa yang mau cepat mendapatkan pahala, silahkan berdahulu. Ulun kan bada-bada ya, biar banyak kan. Dan lagi, kenapa di akhirat mampu menampung pahala? Allah menyiapkan bagi orang-orang yang beriman itu mendapatkan tempat di akhirat nanti. Berapa luasnya? 1.800.000 kilometer. Masya Allah. Dunia cuma 500.000. Tapi di akhirat tiap-tiap satu orang dia akan dapat 1.800.000 kilometer. Masya Allah. Ayo, ada berpikir kayak apa? Aku mau ke ujung sana aja. Bisa itu. Nanti Allah akan kasih kendaraan yang bernama kendaraan rindu. Ada di akhirat kendaraan rindu, bukan kendaraan rindu. Itu kalau dia melamun, aku mau melihati buah cempedak di ujung sana, langsung sampai. Subhanallah. Jadi kada maksud apa? Cerita di sini, apapun yang pian lakukan tidak mampu menampung di sana. Cukup. Pahala bagaimanapun besarnya, lahannya sangat luas di sana. Jadi biar aja di balik papan, kita tidak banyak punya tanah, nanti di akhirat banyak, ya kan? Balik papan Amin, begitu, ya Bang. Allah. Kalau kebanyakan, banyak yang kita tanya. Kenapa ulun sudah ini berurusan? Dulu tanah murah, 500.000 beli. Pas ulun beli 500.000 kan? Sekarang ribut itu. Ditawar 500 juta. Banyak untungnya. Tapi sengkita. Ya kan? Masya Allah. Cuma itulah di dunia, kan? Nah, tapi berpendapat apa? Apabila memang rezekiku pasti dapat. Bila tidak rezeki tidak dapat. Itu aja supaya tenang hidup. Karena musim pandemi corona ini kan sudah lapar haus, corona lagi. Nah, jadi mungkin itu aja. Iya. Kita buka segmen pertanyaan lagi Ya. ya Pak Ustadz ya. Silahkan Bapak-Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan. Siapa? Ya, Bapak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnadi dari kelompok pengajian An-Nur Gunung Samarinda Balikpapan. Pertanyaan saya adalah, puasa yang bagaimana agar memperoleh surga atau ridhanya Allah Subhanahu wa taala? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa bagaimanakah supaya memperoleh surga dan apa tadi? Surga, maghfirah, ridho, Oh. dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang mendapatkan surga, maghfirah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain. Dia berpuasa sesuai dengan syarat-syarat mengerjakan puasa. Artinya dia berpuasa bukan hanya menjaga makan dan minum saja. Makanya kata Rasul, kam min shaimin. Berapa banyak orang yang berpuasa ilal ju'a wal atas. Tidak ada yang dia dapat kecuali lapar dan haus saja. Nah, jadi ini bukan dapat surga, bukan. Yang dapat lapar dan haus. Kenapa? Mereka berpuasa, dia tidak menjaga semuanya. Memang berat, puasa yang mendapatkan itu berat. Ya. Kita ini sebagai orang awam, memang berpuasa itu kalau sudah tidak makan dan minum, puasa namanya. Tapi giliran, minta maaf ibu-ibu, makanya dosa ini yang banyak kalau laki-laki di mata. Banyak murni pahala puasa di mata nih. Cuma biar tua-tua 50 lebih ini umur, imam ulun melihat apa? Tadi baca Quran aja kabur itu. Tapi kalau dua yang nyarak dua. Kalau melihat duit 100.000 nyarak mata. Kan? Yang kedua, kalau melihat cewek cantik, main mata. Mata nih nyarak. Jujur aja jujur. Iya kan? Pian kadakah? Lazim seorang lelaki ya Pak. Kenapa? Ulun ketemu orang tua Gunung Sari 87 umur.
Jadi masuk ke masjid. Oh, beliau sudah masuk, ulun pas belakangan. Nah, tangan dia. Kamu siapa katanya? Oh, ulun kayak, kamu kah katanya kan? Lewat celingan. Diambil kain nah. 100.000 dalam hati ulun, mantap kai kada melihat ini. Pas melihat kai, digantinya 2.000. Itu namanya nyarak mata kan? Tunasnya itu. Yang kedua, di Gunung Sari juga. Tua jual 89 lebih itu. Mau nyebrang nah lama. Ulun bilang kai, mau kemana? Mau nyebrang. Nah, ulun seberangkan ke seberang sana. Nah aja. Kamu siapa? Ulun kai. Oh, jangan lewat cewek baju merah. Pakai singlet, celana pendek. Begini mata, ada begini. Kayak itu melihat kah? Kalau aku melihat katanya. Nah, itu dunia. Nah, jadi Cobaan dunia ya Pak Ustadz. jadi urusan puasa yang mendapatkan surga, maghfirah, ridha Allah Subhanahu wa taala memang berat, tapi ada jalannya, mudahan diterima oleh Allah. Amin. Jalannya kita orang awam bagaimana? Kita banyak-banyak menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya berpuasa cuma begini, Allah nggak bisa lagi begini Bang sudah. Tapi usahakan jaga mata dan jaga mulut. Perempuan sama, laki-laki di mata, perempuan di mulut banyak dosa. Kenapa? Kalau dia beli sayur jam 8, pulang jam 12. Layo sayur. Subhanallah, Masya Dia Allah. bilang suaminya kemana? Beli sayur. Lamanya baru pulang, ketemu teman. Ngerompi itu. Karena biasanya, ini asli cerita. Ulun pulang ceramah lewat kan, guru-guru sini dulu, ada apa? Tuh sebenarnya menikah hamil katanya. Ulun bilang alhamdulillah kan. Ulun tak umpat juga biar ngerompi ya. Jadi ada juga orang lewat 8 tahun sudah menikah kada hamil-hamil. Diomongi juga lamanya aja menikah nggak hamil-hamil, loyo suaminya. Jangan. Artinya apa? Perempuan memang begitu. Minta maaf ibu, bukan ibu ya. Ya. Ini yang perempuan yang di Memang luar lazim. tuh. Memang lazim. Makanya ya, Pak Ustadz. berat ini. Jadi yang bagus berpuasa ini, kalau tidak ada keperluan, jangan keluar. Kalau keluar, pakai helm yang tutup tuh nah. Jadi mengilar kada melihat. Wajah tambah parah. Memang jujur aja, ulun memang banyak guring di rumah. Kalau puasa nih, karena tidurnya ibadah kan. Jadi berpuasa yang mendapatkan itu memang berat, tapi jalannya tidak ada lain. Setiap hari kita banyak-banyak berdoa. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bila berbuka puasa, bertunduk dulu ya Allah, jangan langsung satu gelas baru langsung jangan. Ya Allah, terima pahala ulun puasa. Ulun begini Pang sudah bisa puasa nah. Banyak kesalahan ampuni ya Allah. Cuma jangan jilat-jilat mata, ya kan? Makanya ulun bilang sekarang ini alhamdulillah perempuan bagus pakai masker. Jadi kalau keluar pakai masker aja. Kenapa? Selamat kami yang laki-laki nih. Jadi melihat yang cantik kada kelihatannya tutup kan. Nah, kalau bukan melihat benar. Baik Pak Ustadz, Nah. ini adalah segmen terakhir yaitu kesimpulan Pak Ustadz. Iya, Silakan nah. simpulkan untuk Bapak- bahasan bapak kita. jangan, hari ya. ini. Iya. Asik nih. Langsung menutup doa ya Pak Ustadz. Jadi kesimpulannya 2 kali sudah nelpon di rumah nih. Iya. Dari jam 9, setengah 9 ke sini tadi. Ini kalau kurang kepercayaan selesai. potong nanti ya. Ini kan betul. Kemana? Artinya sudah dinasehati di rumah. Aku tidak akan kemana-mana. Tidak akan kawin lagi kalau jodoh tidak ada. Iya kan? Kalau ada jodoh, wallahu alam bisa. Ya Pak Ustadz. Nah, jadi Untuk kesimpulan. kesimpulan atas pembicaraan kita yang pertama, tidak ada lain. Kita berusaha dengan semangat berpuasa di bulan Ramadan. Kita meraih, mengharapkan maghfirah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau mendapatkan rahmat Allah, kita akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita berusaha untuk meningkatkan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Kita bulan Ramadan ini kesempatan, apalagi umur sudah tua-tua, corona datang terus,
habis corona datang lagi Omikron. Kemudian siapa tahu datang lagi Abikron kan. Mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana ya Allah, allimna bi jahi nabika bi lutfika. Amin. Amin. Nas'alukal barakah wassalam ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah pemirsa Cahaya Ramadan yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya usai juga pembahasan kita hari ini. Insya Allah esok akan kita lanjutkan lagi. Tetap semangat dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadannya. Dan saya beserta kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.